Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Apriliani, Pendidikan Akuntansi A 2018 dengan NIM 7101418285. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran interaktif dan media apa yang saya gunakan untuk media pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, perhatian, dan keterampilan ataupun kemampuan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya suatu proses belajar mengajar. Dari media pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa media adalah penyalur atau bagaimana cara guru memberikan materi kepada siswanya, dengan apakah media itu, dengan alat apa. Nah, yang saya gunakan di sini adalah media pembelajaran interaktif. Apa itu media pembelajaran interaktif? Yaitu suatu sistem yang menyampaikannya menggunakan materi video, rekaman dengan pengendalian komputer pada siswa. Jadi semuanya itu dibuat dengan teknologi komputer. Tidak hanya mendengarkan dan melihat video atau suara saja, namun siswa dapat memberikan respon atau memberikan flashback yang aktif. Nah, di sini saya menggunakan software yang bernama Articulate Storyline 3. Articulate Storyline 3 ini untuk dapat menggunakan atau membuat suatu media yang berbasis authoring tools. Nah, kalian tahu tidak Articulate Storyline itu apa? Articulate Storyline 3 merupakan software yang berjenis multimedia authoring tools yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran interaktif yang berupa video, animasi, teks interaktif, still image, maupun musik. Nah, authoring tool itu apa? Adalah paket perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan menyampaikan konten itu berdasarkan video, animasi, teks tadi. Nah, apa hasilnya dari Articulate Storyline? Hasilnya itu bisa berupa HTML5. HTML5 ini dipublikasikan, diberikan kepada siswa, dan akan dijalankan melewati browser menggunakan atau tidak menggunakan jaringan internet. Nah, selain HTML5, aplikasi ini mengoutput bisa juga berupa aplikasi yang digunakan di laptop, HP, atau tablet. Nah, di Articulate Storyline 3 ini mempunyai kesamaan hampir sama dengan Microsoft PowerPoint. Nah, di sini saya akan memperlihatkan apa itu yang ada di dalam Articulate Storyline 3. Di sini ada home, insert, slide seperti Microsoft PowerPoint, design, transition, animation, view, help. Nah, jika kita media pembelajaran yang sangat inovatif. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan serta kekurangan dari Articulate Storyline 3 ini. Articulate Storyline 3 ini memiliki kelebihan yaitu smart brainware yang sederhana dengan prosedur tutorial interaktif melalui template yang dapat dipublish secara offline maupun online. Jadi, publikasi melalui HTML5 ini bisa diakses dengan ataupun tidak menggunakan jaringan internet.
Nah, sehingga memudahkan penggunanya untuk memformat dalam bentuk web, personal, maupun CD atau word processing, dan learning management system. Articulate Storyline 3 ini berbasis multimedia, yaitu perpaduan antara media atau format file yang berupa teks, gambar, grafik, sound, animation, video, interaksi, dan lain sebagainya yang telah dikemas menjadi file digital atau komputerisasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik. Nah, selain itu, hasil dari output Articulate Storyline 3 ini akan memberikan presentasi yang lebih komprehensif dan kreatif. Ini akan memacu ide-ide kreatif guru atau seseorang presenter untuk membuat media ini lebih mengasyikkan. Nah, software ini mempunyai fitur-fitur seperti timeline, movie, picture, character, dan lain-lain yang sangat mudah digunakan. Namun, pada dasarnya itu, Articulate Storyline 3 ini bisa dipublish menggunakan Flash. Tapi, di Flash, mulai tahun ini tidak ada, jadi memudahkan kita yang tidak mempunyai software Flash tidak usah mendownload. Nah, itu kelebihan atau keuntungan dari Articulate Storyline 3. Di samping ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Kelemahan Articulate Storyline 3 ini salah satunya tidak semua guru mampu mengoperasikan atau menggunakan media pembelajaran yang harus menggunakan pemrograman komputer layaknya seorang programmer. Di sisi lain, guru perlu belajar lebih lama agar dapat mahir dalam mengoperasikan Articulate Storyline 3 ini. Nah, dengan menggunakan Articulate Storyline 3 ini mempunyai kelebihan lain, yaitu diantaranya pada saat pembelajaran jarak jauh agar dapat diakses oleh siswanya. Media pembelajaran ini memberikan atau menyediakan banyak sekali template yang bisa digunakan untuk membuat media yang interaktif, terutama pembuatan soal, lalu tes, ataupun game. Nah, Articulate Storyline 3 ini akan dengan cepat atau berhasil mempengaruhi keterlibatan siswa serta penggunanya agar lebih mudah diakses. Di antaranya tadi akan mudah diakses dengan menggunakan publikasi HTML5 yang dapat diakses dengan ataupun tidak menggunakan internet. Nah, bagaimana tampilan dari Articulate Storyline 3? Nah, ini mulai dari Story View. Story View ini memperlihatkan banyak sekali seperti peta konsep. Peta konsep ini mulai dari awal kita masuk pada HTML5 nanti. Nah, nanti ada view-nya begini. Nanti ada standar tujuan, standar kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembahasan, soal maupun evaluasi guru. Nah, kita buka scan yang akan diedit. Nah, ini merupakan tampilan game yang saya buat.
Tampilan game ini dapat dilihat di sisi kiri. Nah, ini mempraktekkan. Nah, linknya sudah saya berikan di description box. Nanti bisa diakses teman-teman ya. Nah, kita coba menggunakan link. Yang pertama, kita harus masuk ke dalam web browser. Lalu kita perlink. Kita tunggu dulu saja no. Nah, ini adalah tampilan awal yang saya buat, yaitu pengantar akuntansi, tahapan proses pencatatan. Kita mulai. Nah, di sini adalah menu utamanya yang terdiri dari standar kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembahasan, soal latihan, soal evaluasi, serta game. Jika kita mengeklik home, dia akan kembali ke cover awal. Kita klik mulai. Ada standar kompetensi. Apa saja standar kompetensinya? Ya, lalu kita bisa menggunakan tombol next maupun back. Next. Kita ke tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menjelaskan pencatatan data ke dalam dokumen sumber. Yang kedua, menjelaskan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga, menjelaskan proses costing ke buku besar. Yang selanjutnya, keempat, menjelaskan penyusunan neraca saldo. Yang kelima, menjelaskan pembuatan jurnal penyesuaian. Yang keenam, menjelaskan penyusunan laporan keuangan. Nah, kita bisa ke home. Kita mau melihat materi pembahasan. Nah, di sini ada 6 materi pembahasan. Kita bisa pilih salah satu ataupun nanti urut. Yang pertama, data, mencatat ke dalam dokumen sumber. Yang kedua, mencatat transaksi ke dalam jurnal atau yang disebut journalizing. Yang ketiga, melakukan posting ke buku besar. Yang keempat, membuat jurnal penyesuaian. Yang kelima, menyusun laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah membukukan jurnal penutup. Yang kita pertama dulu ya. Nah, ini adalah materi dari A. Atau kita kembali juga bisa. Kita kembali ke materi pembahasan. Kita klik yang journalizing. Journalizing ini ada beberapa slide, jadi kita bisa next. Nah, akan langsung ke melakukan posting ke buku besar. Yang terakhir adalah yang selanjutnya membuat jurnal penyesuaian. Nah, ini menyusun laporan keuangan. Urut ya, kalau mau langsung ke materinya, kita home, lalu materi pembahasan, kita langsung ke pembukaan jurnal penutup misalnya begitu. Nah, ini adalah materi terakhir. Lalu jika sudah materinya terhabis, kita kembali ke home. Kita mengerjakan soal latihan misalnya. Kita telah membaca semua materi pembahasan. Lalu kita klik mulai. Nah, di sini siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan soal yang kita berikan. Soal latihan yang pertama misalnya
metode menandingkan antara pendapatan dan biaya yang pendapatannya dilaporkan pada saat uang telah diterima dan biaya dilaporkan pada saat uang telah dibayarkan adalah metode apa ini? Adalah metode cash basic accounting. Lalu kita submit. Benar atau salah? Yeay, kamu benar. Nah, jika kita mencoba untuk salahnya, metode yang mencatat pendapatan dan biaya yang pendapatannya dilaporkan pada saat terjadinya transaksi dan biaya dilaporkan pada saat biaya tersebut diperlukan untuk menghasilkan pendapatan usaha adalah metode accrued expense. Sebenarnya ini, namun kita tidak tahu. Kita accrued revenue, submit. Nah, bukan itu jawabannya. Nanti siswa akan mencoba lagi. Misalnya salah, dia akan ketagihan sampai benar. Continue. Kembali ke home. Kita ke soal evaluasi. Nah, di soal evaluasi ini petunjuk umumnya, isilah nama Anda. Jika tidak mengisi, maka tidak bisa dimulai. Yang kedua, pilihlah salah satu jawaban yang menurut Anda benar. Pada akhir evaluasi akan tampil nilai Anda. Nah, ini merupakan evaluasi agar siswa itu nilainya berapa sih? Tuh. Kita coba masukkan nama, mulai. Nah, soal evaluasi, mulai yang dari pertama. Buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis, beserta penjelasannya yang diperlukan adalah journalizing. Lalu next, di soal evaluasi ini tidak ada submitnya nanti waktu terakhir. The liabilities. Nah, jika sudah selesai kirim soal, nah, your score 100 poin, 100% passing score atau passing score adalah KKM, passing grade. Nah, passing grade-nya adalah 70% atau 70 poin. Dan kamu berhasil hasilnya. Nah, misalnya ada yang salah, kita akan mereview hasilnya. Oh, misalnya tadi ini classifying. Jawabannya salah. Nah, benar adalah journalizing. Nah, kita ke home. Nah, selanjutnya kita ke Kim. Ayo main. Nah, ini ada dua pilihan, benar atau salah ya. Yang kedua adalah cocok. Yuk cocokkan. Yang pertama dulu ya, benar atau salah ya. Akuntansi dasar kas adalah metode menandingkan antara pendapatan dan beban. Salah ya. Yaitu yuk cocokkan. Jualan, sales, PR, post, reference, purchase, submit. That's right, you're selected the correct response. Continue. Nah, itu adalah kita keluar ya. Ya, keluar. Nah, begitulah hasil dari artikel storyline 3 saya. Nah, apabila ada masukan atau kritik atau saran, silahkan komen di kolom komen. Dan jangan lupa like, comment, subscribe terus channel saya. Terima kasih. Sekian pemaparan dari media pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.